没到？张子杰干嘛撞我啦？有没有怎么样？老师，我的果汁都洒出来了。张子杰，你这样很讨厌呢，每次都撞人家。我哪有每次啊？就有张子杰，你每次都很急，会挤人家。我也被你挤过很多次了。我哪有？好了，子杰好了，先不说话了。来，丽安，你先坐下。子杰，老师知道你不是故意的，可是你刚刚撞到东轩跟秀如啦，是不是应该跟他们说对不起？对不起。对不起是这样讲的吗？再次。对不起。好，那你们应该说什么？没关系。你看这样不是很好吗？好，回位置上坐。来，子杰，小心哦，子杰，小心。子杰，我们再来一次。来，老师倒果汁给你喝。等一下。慢慢来，慢慢来，慢慢来，慢慢来，慢慢来，很好，大家给他掌声鼓励好不好？你做的很好哦，你做的很好。
Loh, ini kenapa? Tadi kan aku lagi ngerjain. Oh, sini coba. Sini coba dulu. Sini, asal duduk sini. Nah, tadi kan aku lagi mana kelompok sama Kalista. Terus aku itu cuma bercanda lihat Kalista kayak dukung gitu. Terus dia malah nangis loh. Oh gitu. Bu Guru tahu kamu suka bercanda. Tapi menurut kamu, kalau kamu sebagai Kalista, gimana perasaannya? Ya perasaan saya sedih pun dikatain gitu. Oh, jadi tahu kalau itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Ya juga kalau saya juga melakukan Kalista. Terus itu bercandanya waktu apa? Waktu lagi diskusi. Nah, itu lagi pelajaran, kamu bercanda, kira-kira gimana? Gak boleh, tapi cuma bercanda. Tadi bisa ngejar. Nah, Kalista tadi sedih. Nangis. Terus menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan biar Kalista nggak sedih lagi? Nanti aku ngasih tahu Kalista kalau aku sudah bercanda. Aku minta maaf ya Kalista dan iya, jangan lupa bawain coklat. Iya. Biar Kalista tambah seneng. Oh ini beneran, nanti Bu Guru bilang ke Kalista kamu mau dapet coklat loh dari Astra weh. Iya, tadi tahu ya kalau kesepakatannya di kelas tidak boleh canda apalagi waktu belajar. Bu Guru harap kalian semua adalah teman, jadi semuanya akur yang baik antara satu dengan lain. Oke, silakan meminta maaf sambil membawa coklat untuk Kalista. Oke. Sudah terrecord nih teman-teman. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk mengikuti Zoom Google Meet yang saya adakan. Nah, adapun tujuan dari Google Meet kali ini karena saya ingin melakukan pengimbasan hal-hal baik apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Saya izin share screen ya teman-teman. Sudah terlihat di layar? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, saya mulai.
Google Meet saya hari ini, saya ingin membagi praktek baik tentang penyemaian bibit-bibit budaya positif di SMP Negeri 1 Purbalingga. Nah, sebelumnya saya akan perlihatkan di sini video, sebuah video. Nah, dari video yang tadi kita lihat bersama-sama, mungkin ada Bapak Ibu yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang video tadi. Oh ya, Bu Zaki. Silahkan Bu Terima Zaki. kasih kepada Bu Vika atas kesempatannya. Menurut saya dari video tadi itu menunjukkan bahwa seorang guru sudah memberikan kesempatan atau membiasakan siswa untuk berperilaku yang baik atau luhur, di mana seorang anak mungkin melakukan suatu kesalahan, tetapi guru itu tidak langsung menghukum, memberi hukuman. Akan tetapi guru tersebut mencari solusi yang terbaik, yaitu dengan cara mengajarkan siswa untuk meminta maaf, kemudian mengajarkan siswa yang lain juga untuk memaafkan, dan memberikan contoh bagaimana supaya siswa yang tadi berbuat kesalahan itu untuk memperbaiki kesalahannya dengan dukungan teman-teman sekelasnya. Dan guru tersebut juga memberikan apresiasi terhadap siswa yang mau memperbaiki kesalahannya. Begitu, Bu Vika. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin Ibu Bapak yang mau mengungkapkan pendapatnya? Pak Moko mungkin dari kesiswaan, bagaimana tanggapannya melihat video tadi? Baik, terima kasih untuk kesempatannya dari Bu Vika. Menurut pendapat saya, kita sebagai seorang guru itu harus tetap berada di posisi yang netral, karena kalau kita simak video tadi, ada beberapa pendapat yang berbeda. Yang pertama bilang, kamu selalu menabrak saya. Kemudian teman yang tadi menabrak mengatakan bahwa tidak selalu, tapi hanya beberapa kali. Jadi kita sebagai guru itu harus berusaha senetral mungkin untuk melihat keadaan dan untuk menyelesaikan konflik itu dengan sebaik mungkin tanpa ada yang dirugikan dari siswa tersebut. Intinya
kalaupun ada pernyataan, kita tidak langsung harus percaya, tapi harus meng-cross check terlebih dahulu. Terima kasih, Bu Vika. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi di sini ya, tujuan diseminasi saya kali ini adalah guru mampu untuk menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi dan misi sekolah yang berpihak pada murid ya. Lagi-lagi kita dihadapkan pada kalimat berpihak pada murid karena muara dari segala apa yang kita lakukan, baik itu pelatihan, pengembangan diri, intinya kita harus bisa mewujudkan sebuah pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid dengan dilandasi nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, sekarang saya mempunyai beberapa kalimat di sini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar dari anak. Nah, saya ingin meminta pendapat teman-teman lagi ini. Mungkin dari kesiswaan yang satunya, mana Bu Firsti, mana Bu Firsti? Hadir Bu Firsti? Ya, hadir Bu. Oh iya, Bu Firsti, bagaimana pendapatnya tentang kalimat yang ada di layar? Apakah Bu Firsti setuju nih? Jadi beberapa yang saya lakukan, yang saya sering lakukan, saya sering memposisikan diri awalnya sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah gitu. Nah, ya, terima kasih Bu Vika atas kesempatan diberikan kepada saya nih. Kalau melihat dari segi fungsi ketegasan adanya sanksi yang diberikan kepada siswa, sebenarnya itu kalau melihat dari segi mendisiplinkan siswa, ya sebenarnya sih ya saya setuju gitu ya, karena itu akan meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, karena siswa akan berpikir 1000 kali lah sebelum melakukan pelanggaran gitu. Ya, itu Bu Vika, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mungkin mau memberikan pendapatnya tentang bagaimana pemberian hukuman dan penghargaan. Juga sependapat ini dengan pendapatnya Bu Firsti ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tapi mungkin ketika kita tengah kendor dengan aturan-aturan, disiplin itu akan kembali mudah. Jadi anak belum timbul motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan tindakan disiplin, tapi harus masih berpatokan terhadap hukuman yang dia takuti dan penghargaan yang dia inginkan. Nah, kembali lagi pada dasarnya semua anak itu adalah anak yang baik, ya. Jadi ada 2 teori yang saya pelajari di guru penggerak, yaitu anak diibaratkan kertas kosong, bagaimana kita menggambarkan apa yang kita mau berdasarkan kodrat mereka, dan ada yang menggambarkan bahwa anak itu adalah sebuah kertas yang sudah terisi penuh, di mana di situ ada tulisan, ada goresan peristiwa yang baik, dan ada sikap-sikap atau goresan-goresan yang buruk. Tugas kita adalah yang pertama menebalkan karakter baiknya dan sedikit demi sedikit mengikis untuk menghapus karakter jeleknya. Nah, kembali lagi ke kenapa anak berperilaku menyimpang. Sebetulnya anak berperilaku menyimpang itu karena anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan kebutuhan fisiologis,
kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Sering kita temui anak-anak yang nakal ternyata memang anak-anak yang butuh perhatian. Kembali ke hukuman dan penghargaan, bahwa sebenarnya hukuman dan penghargaan itu berlakunya sama-sama untuk memberikan motivasi, hanya motivasi ekstrinsik saja, motivasi eksternal dari luar, dan akan memberikan faktor ketergantungan. Ketika hukuman tidak lagi berlaku atau penghargaan tidak lagi diberikan, maka disiplin itu perlahan akan pudar. Model hukuman juga lebih banyak memberikan efek negatif dalam bentuk mungkin kalau anak kita marahi, anak kita hukum dengan walaupun hukumannya mendidik, maka dalam hatinya akan muncul perasaan benci, takut, marah, tidak nyaman, dan tertekan. Biasanya perasaan ini tidak akan muncul begitu saja karena ketakutan pada figur otoritas, ya. Perasaan tersebut bisa jadi mengendap dan suatu saat akan terimbaskan ke perilaku yang lain. Contohnya adalah mengganggu teman, memukul, merusak sesuatu, seperti itu. Demikian juga dengan penghargaan. Penghargaan itu akan hanya berpengaruh untuk jangka yang pendek, bukan jangka yang panjang. Penghargaan itu merusak hubungan. Contohnya, ketika kita memberikan penghargaan kepada yang satu, maka pihak yang lain mungkin ada yang merasa iri, mungkin ada yang merasa tidak puas dengan dirinya. Berdasarkan penelitian, penghargaan juga menurunkan kualitas. Jadi, sesuatu yang sudah dipatok harganya, dia tidak akan mempertahankan kualitasnya. Kualitasnya ajek di situ saja, dia tidak akan ada kenaikan yang signifikan. Dan yang paling penting, penghargaan itu dan hukuman tadi hanya akan melibatkan motivasi eksternal, bukan motivasi yang berada dari dalam dirinya. Dari teori motivasi perilaku manusia, ada yang untuk menghindari seorang berlaku disiplin, ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya akan disiplin karena apabila saya tidak disiplin, nanti saya diginikan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi apa yang akan saya dapatkan ketika saya berlaku disiplin? Mungkin saya akan mendapatkan reward, mungkin nilai saya akan bagus, seperti itu. Dan yang kita mau, yang kita harapkan sebagai seorang pendidik, bahwa mereka melaksanakan disiplin itu adalah untuk menghargai diri mereka sendiri. Jadi apabila saya disiplin, maka saya akan menjadi orang yang seperti ini. Motivasi itulah yang kita harapkan timbul dari peserta didik kita ketika kita menerapkan disiplin. Arti kata disiplin sebetulnya sudah mengalami kemunduran. Disiplin berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu, yang artinya belajar, ya, yang artinya belajar. Makna dari kata berkonotasi dari disiplin diri dari Socrates dan Plato. Namun dalam budaya kita disiplin telah beralih fungsi. Yang seharusnya disiplin diri itu bagaimana seseorang menghargai apa yang dia punya, menghargai sebuah tujuan, menghargai apa yang dia pegang. Tapi dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi seseorang yang melakukan sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Saya disiplin karena saya menaati peraturan yang berlaku. Padahal seharusnya disiplin itu muncul, benar-benar muncul dari dalam diri kita sendiri untuk menghargai apa yang kita yakini. Nah, nilai disiplin itu tentu saja harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal, yang disepakati secara umum.
nilai universal dalam negara kita, otomatis kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Yang kita kenal sekarang sangat terkenal nih akhir-akhir ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Yaitu ada 5, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi itulah beberapa sifat yang memang kita harus pahatkan di setiap jiwa peserta didik kita untuk penegakan disiplin, yaitu profil pelajar Pancasila tadi. Nah, orang yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Dalam di sini otomatis adalah memerintah yang baik. Bagaimana kita bisa sadar diri, kita punya motivasi diri untuk selalu berperilaku disiplin. Kembali lagi nih Bapak Ibu bahwa kita akan pelo untuk ngomong disiplin di depan anak ketika kita sendiri tidak disiplin. Saya saja kadang malu ketika di kelas saya melarang anak membawa HP, tapi kemudian saya mengeluarkan HP untuk membuka HP. Itu salah satu hal indisipliner yang seharusnya sedikit demi sedikit kita hilangkan. Nah, selama ini kita sering untuk melakukan sebuah hukuman. Kita harus beralih paradigma, memberikan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Nah, hukuman itu lebih sarkas mungkin ya. Hukuman berasal dari kata kerja Latin yang berarti menjatuhkan hukuman pada seseorang karena suatu kesalahan, perlawanan atau pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan. Jadi hukuman adalah perbuatan di mana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa, bahasanya nestapa di sini, kepada seseorang baik dari segi jasmani maupun dari segi rohani. Nah, punishment atau hukuman merupakan alat pendidikan yang tidak menyenangkan sama sekali, bersifat negatif. Walaupun seperti tadi saya setuju bahwa hukuman itu memang membuat disiplin. Tapi ketika hukuman itu tidak ada lagi, peraturan itu terhapus, maka disiplin pun akan hilang. Jadi dari pemaparan di atas bahwa hukuman adalah peraturan-peraturan yang perlakuannya tertentu dan sifatnya menimbulkan penderitaan apabila dilakukan. Nah, akibat hukuman banyak nih Bapak Ibu menimbulkan dendam walaupun tidak terlihat secara langsung. Kadang juga saya berpikir ketika saya menegur anak, kamu kok rame di kelas, nanti kamu gini, dan ternyata mungkin mereka memendap untuk sebenarnya mereka ingin protes tapi diendap sehingga timbul rasa tidak suka. Dan percaya Bapak Ibu bahwa ketika seorang anak tidak suka dengan gurunya, apapun ilmu yang kita masukkan, apapun ilmu yang kita ajarkan itu susah untuk masuk ke dalam otak mereka. Jadi ada beberapa literasi yang saya baca bahwa sukai dulu gurunya. Bagaimana menjadi guru yang disukai? Salah satunya adalah tidak membekaskan ingatan kepada anak bahwa kita pernah memberikan hukuman yang mungkin akan menimbulkan perasaan dendam terhadap kita. Yang kedua, menyebabkan anak menjadi lebih pandai menyembunyikan pelanggaran. Sama seperti ketika mencontek, ada aturan tidak boleh mencontek, tapi karena dia mencontek, dia diam-diam, sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan. Jadi belum ada muncul motivasi dari dalam diri untuk tidak melakukan itu. Yang ketiga, menyebabkan si terhukum menjadi kehilangan perasaan bersalah.
tidak jarang setelah guru memberikan hukuman, seorang anak merasa bahwa dirinya tidak lagi memiliki perasaan bersalah. Saat anak memiliki perasaan seperti ini, seringkali dia akan mengulangi kesalahannya lagi. Dan karena sudah terbiasa atau setidaknya akan menggampangkan hukuman yang telah diberikan kepadanya, dia akan lebih mengulangi lagi, lah nggak apa-apa, besok nih pasti cuma diginiin doang. Nah, itu yang bahaya. Yang keempat, si terhukum akan memancing balasan. Nah, seringkali kita jumpai anak setelah menerima hukuman, dia memendam rasa benci di hatinya atas hukuman yang diberikan kepadanya, dan di kemudian hari dia akan berusaha membalas tindakan itu kepada si pemberi hukuman. Yang kelima, apabila hukuman terlalu sering dilakukan, maka bisa menimbulkan ketakutan terhadap si terhukum. Jangan sampai ketika kita akan masuk memberikan pelajaran, peserta didik kita sudah takut duluan terhadap mapel yang kita ajarkan. Yang keenam, anak cenderung membiarkan dirinya dihukum daripada melakukan perbuatan yang diharapkan kepadanya. Ada anak yang menggampangkan seperti itulah, cuma diginiin doang. Nah, berbeda dengan hukuman. Konsekuensi mungkin ini lebih halus, lebih smooth ya. Walaupun masih belum memunculkan motivasi dari dalam. Kalau tadi hukuman itu konsekuensi secara tiba-tiba, kalau konsekuensi itu lebih dari bahwa tindakannya itu sudah disepakati antara guru, mungkin antara guru sekolah dan peserta didik. Seperti contohnya dulu kita waktu tahun berapa itu masih ada AKPS ya, angka kredit. Nah, di situ walaupun pembuatan AKPS-nya tidak tersepakati antara guru dan siswa, tapi di situ siswa sudah tahu ketika membolos Mohon maaf, suaranya hilang, Ibu. Suaranya hilang ya? Sudah kembali. Oh, sudah kembali. Ya, maaf Bapak Ibu, ada gangguan teknis. Kita lanjutkan, G. Nah, ada ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Jadi, yang saya harapkan dari setelah saya mempelajari modul 1.4 adalah penggunaan restitusi yang benar. Jadi, guru diharapkan jangan lagi untuk melakukan proses hukuman dan proses konsekuensi. Walaupun mungkin kita masih sering ya, melakukan konsekuensi ketika anak tidak membawa LKS, ketika anak tidak membawa buku catatan, mereka suruh mencatat di buku, kemudian mereka menyalinnya. Tapi mereka harusnya sudah timbul kesadaran dari diri masing-masing bahwa mereka yang butuh ilmu. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi dalam pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar apa yang dia lakukan. Maka yang paling penting untuk melakukan restitusi adalah kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, keyakinan kelas itu adalah apa yang kita sepakati dengan anak-anak sebelum pembelajaran. Mereka membuat apa yang membuat mereka nyaman, apa yang mereka ingin hindari, apa yang mereka ingin lakukan, mereka semua tuangkan dalam keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tersebut seyogianya juga di legalitas minimal ada unsur perwakilan kelas, ada unsur wali kelas, kalau bisa sampai unsur komite sekolah, bukan hanya kepala sekolah, tapi sampai unsur komite sekolah. Mungkin ini repot nih Ibu Bapak,
rebyek gitu. Ibaratnya membuat dengan anak kemudian ditandatangani secara legal oleh semua warga sekolah. Itu memang repot, tapi nanti itu akan menjadi dasar untuk bagaimana anak meyakini bahwa itu yang mereka sepakati bersama. Mau tidak mau, apa yang mereka sepakati akan mereka sepakati untuk dilaksanakan. Jadi yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya mereka sebenarnya suka konsekuensi dari guru sarankan, mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya. Tapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan dan diasingkan dari kelompok, maka penting bagi guru untuk membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, nggak apa-apa kok, berbuat salah itu manusiawi. Nggak apa-apa kok, saya dulu juga mudanya pernah melakukan kesalahan seperti ini. Nggak apa-apa kok, kemarin teman lain juga ada yang seperti itu. Nggak apa-apa, semua orang berhak untuk berbuat salah, tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan yang pernah kita buat, seperti itu. Maka kata-kata itu yang kita gunakan untuk membuat anak menjadi pribadi yang tidak gagal. Yang keempat, restitusi menuntun ke dalam diri. Jadi, kamu akan terdengar atau terlihat seperti apa kalau kamu sudah menjadi seperti itu. Kamu percaya tentang bagaimana orang memperlakukan seseorang yang lain, bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu mau berbuat salah. Nah, kata-kata seperti ini yang kita butuhkan untuk kita terapkan kepada murid-murid kita agar mereka benar-benar keluar motivasi dari dalam, mereka benar-benar tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka berbuat kesalahan. Nah, bagaimana caranya kita melakukan restitusi? Cara melakukan restitusi untuk riset yang paling banyak digunakan adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya sudah mencoba melakukan simulasi dengan anak peserta didik saya bagaimana melaksanakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah penerapan segitiga restitusi yang saya coba simulasi karena ini anaknya bukan anak yang nakal nih Bapak, ini simulasi.
Nah, dari video tadi peristiwanya bahwa si Ashraf itu lari-lari waktu istirahat menemui guru, dia mengabarkan bahwa Kalista nangis di kelas. Nah, guru di sini menanyakan kenapa Kalista nangis di kelas, ternyata sama Ashraf dikatain bahwa dia kayak dugong gitu. Padahal sebelum pembelajaran berlangsung, antara guru dan siswa sudah membuat keyakinan kelas. Di antaranya, ketika pembelajaran berlangsung, maka murid harus konsentrasi dan tidak bercanda, seperti itu. Nah, apa yang menstabilkan identitas, tahapan menstabilkan identitas, di situ dapat terwujud dari kata-kata guru bahwa Bu Guru tahu kamu suka bercanda, gitu. Tapi kemudian dilanjutkan dengan tahap yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Ditanyakan lagi kepada keyakinannya, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Setelah dia menyadari bahwa itu tidak selaras dengan apa yang sudah mereka buat sendiri, maka dia akan kembali lagi ke menanyakan keyakinan. Bahwa itu tidak sesuai, sama sekali tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Maka hal yang bisa dilakukan adalah yang pertama tadi meminta maaf kepada Kalista, dan kemudian dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan tidak mengulangi hal-hal tersebut ketika pembelajaran. Jadi di sini ada 5 kontrol guru. 5 kontrol guru yang biasanya sering kita gunakan, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi diharapkan ketika kita menggunakan segitiga restitusi, bahwa kontrol kita sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, yang akhirnya sering menyakiti peserta didik kita akan perlahan-lahan hilang. Sebenarnya di sini kontrol teman juga ada, juga bagus, tapi kontrol teman mungkin membuat anak belum tahu bagaimana membatasi diri ketika kita sebagai teman atau sebagai gurunya. Jadi kalau kita sebagai teman terus-menerus, yang ada mereka akan lebih mengurangi wibawa kita sebagai seorang guru, dan mereka akan menganggap kita benar-benar temannya. Tapi kalau kita sebagai kontrolnya, sebagai manajer, kita membuat mereka untuk meyakinkan kembali kepada keyakinan kelas yang telah mereka buat, maka mereka akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Nah, posisi kontrol membuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru atau orang tua suaranya lebih lembut. Jadi mereka, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ya Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu, gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat salah begini. Itu adalah kalimat-kalimat yang membuat merasa bersalah. Dan ini adalah pengalaman pribadi saya. Saya sering sekali nih melakukan, memposisikan diri sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Sebelum saya masuk ke modul di guru penggerak, ini adalah hal yang paling sering saya lakukan. Yang kedua, ini posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi kontrol sebagai teman, ayolah bantu Ibu. Ayo ingat, tidak bantuan Ibu, Bapak selama ini. Dampak negatif dari kontrol teman, apabila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa, ya. Dia menganggap kita temannya. Yang keempat, sebagai pemantau. Nah, ini kita hanya memantau saja. Peraturannya apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Sanksinya, konsekuensinya apa? Ini sama seperti penghukum sebenarnya, tapi lebih halus. Nah, ini adalah posisi kontrol yang kita inginkan, bahwa sebagai seorang manajer,
dia itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, silakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kata-kata seperti itu yang kita harapkan nanti keluar untuk peserta didik kita. Jadi kesimpulan saya untuk pertemuan hari ini adalah kegiatan penanaman budaya positif di sekolah kita tentu akan bisa berjalan dengan maksimal, berkelanjutan dari masa ke masa apabila mendapatkan dukungan dari semua stakeholder, termasuk kepala sekolah, komite, wali murid, tim pengembang, rekan-rekan guru semua, dan yang paling penting adalah aset utama kita, yaitu murid yang kita cintai. Kesolidan teamwork serta komitmen yang tinggi dalam menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas nantinya akan menjadikan budaya positif di sekolah kita tertanam secara kuat melalui nilai-nilai kebajikan universal dalam kesepakatan dan keyakinan kelas yang nantinya akan tertuang secara tertulis dalam visi dan misi sekolah. Jadi di sini intinya bahwa pembuatan visi dan misi sekolah itu adalah rangkuman dari keseluruhan keyakinan kelas yang dibuat oleh setiap kelas. Jadi kewajiban kita, Ibu Bapak, nanti kita membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan keyakinan-keyakinan setiap kelas itu nanti akan kita rangkum semuanya dan kita kotak-kotakan menjadi kamar-kamar yang lebih besar untuk dituangkan dalam visi dan misi sekolah yang kemudian kita taati dan kita kembangkan bersama supaya budaya positif di sekolah kita akan segera tercipta. Demikian Ibu Bapak, terima kasih, salam dan bahagia. Saya tutup share screen-nya, saya kembali ke Google Meet-nya. Terima kasih Ibu Bapak. Mungkin ada beberapa yang mau memberikan tanggapannya terhadap apa yang sudah kita pelajari selama 40 menit belakang. Monggo Ibu Bapak yang mau memberikan pendapat, saran, supaya budaya positif bisa. Oh ya, monggo Bu Zaki dan Bu Firsti. Bu Firsti dulu tadi yang mengangkat tangan. Monggo Bu Firsti. Terima kasih Bu Vika. Saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan seperti ini, nggih. Jadi ini membuka wawasan saya dan semakin membuat saya berdosa, Bu. Iya. Karena selama ini saya tidak tahu tuh, mungkin belum begitu paham ya bagaimana sebuah sekolah sebaiknya untuk menegakkan kedisiplinan untuk siswanya. Karena sepemahaman saya, siswa itu akan merasa takut akan melakukan pelanggaran jika ada sebuah peraturan yang benar-benar menjadi rambu-rambu mereka. Ternyata ini bagian dosa kita ya sebagai guru ya, membatasi siswa untuk lebih kreativitas. Ternyata anak nakal di sini tidak selalu anak yang melanggar tata tertib ya. Jadi anak nakal ternyata itu sebuah rambu-rambu untuk kita, oh anak ini mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Vika, ini semakin menyadarkan saya secara pribadi, bahkan secara institusi, terutama di bidang kesiswaan, karena kebetulan kita ada di bidang kesiswaan, ini mungkin perlu diadakan perubahan, betul yang sudah disampaikan Bu Vika tadi,
ada transformasi motivasi ya. Nggih. Jadi tata tertib di sekolah ini mungkin perlu penyesuaian dengan berlakunya kurikulum merdeka. Yang benar-benar guru itu menghamba kepada siswanya. Tidak boleh marah-marah ya pada siswanya. Terima kasih Bu Vika. Terima kasih, sekian. Terima kasih Bu Festi. Monggo Bu Zaki. Terima kasih. Sedikit menambahkan dari apa yang sudah disampaikan Bu Festi, bahwa sebaiknya kita itu tidak memberikan hukuman kepada siswa, karena ada banyak hal tidak baik yang bisa ditimbulkan apabila kita memberikan hukuman. Kemudian sebaiknya kita membuat kesepakatan kelas gitu, agar aturan yang sudah dibuat itu disepakati bersama-sama dan dilakukan secara bersama-sama. Hindari menghukum, dan kemudian lebih baik memberikan motivasi dan hal baik lain. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Ibu-ibu atas masukannya. Jadi kembali lagi bahwa visi dan misi sekolah itu seyogianya adalah kumpulan dari bagian klaster terkecil dari sebuah sekolah, yaitu kelas. Dari keyakinan kelas yang kemudian kita kamar-kamarkan, golong-golongkan yang satu golongan, kemudian nanti akan terciptalah sebuah visi dan misi sekolah yang kita sepakati bersama. Demikian, Gi, terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya, Ibu Bapak semua. Sampai jumpa mungkin di Google Meet selanjutnya yang mungkin akan diprakarsai oleh bergantian, Gi, oleh Ibu Bapak semua. Karena aksi nyatanya kita ternyata banyak menggunakan pengimbasan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak ada sesi foto bersama. Sudah direkam, tenang saja. Oh, sudah direkam. Oke, terima kasih. Oh, foto dulu. Iya dong. Buka. Open cam. Vika keren banget loh. Thank you. Izin live ya, Bu. Assalamualaikum, terima kasih Bu Vika. Salam. Monggo boleh live. Yang mau gambar aku sih.